anak-anak, coba bayangkan kalian sedang menonton film favorit di rumah. Tiba-tiba suara televisinya dimatikan. Menurut kalian, apakah kita masih bisa memahami ceritanya? Nah, ternyata walaupun tanpa suara, kita masih bisa tahu tokohnya sedang sedih, marah, takut, atau senang hanya dari wajah, gerakan tubuh, dan suasana gambar. Itulah yang juga terjadi pada komik. Komik sebenarnya seperti drama atau film tanpa suara. Komik tidak menggunakan suara asli, tetapi menggunakan gambar, ekspresi, gerakan, dan tulisan untuk menyampaikan cerita. Hari ini kita akan belajar bagaimana komik bisa berbicara kepada pembacanya walaupun tanpa suara. Jadi, perhatikan baik-baik gambar dan penjelasan Ibu. Komik itu seperti drama atau film tanpa suara. Anak-anak, coba bayangkan kalian sedang menonton film, tetapi suara filmnya dimatikan. Walaupun tidak ada suara, kita masih bisa memahami cerita dari ekspresi wajah pemain, gerakan tubuh, suasana tempat, arah kamera atau sudut pandang. Nah, komik juga bekerja seperti itu. Bedanya, kalau film menggunakan gambar bergerak, komik menggunakan gambar diam dalam panel-panel. Mengapa komik disebut film tanpa suara? Dalam komik, tokoh tidak benar-benar berbicara seperti di film. Namun pembaca tetap bisa memahami cerita karena ada 1. Ekspresi wajah. Ekspresi membantu menunjukkan perasaan tokoh. Contoh, mata membesar artinya terkejut, alis turun artinya marah, senyum artinya senang, jadi tanpa dijelaskan panjang lebar. Pembaca langsung tahu perasaan tokohnya. 2. Gerak tubuh. Gerakan tubuh menunjukkan tindakan tokoh. Contoh, berlari artinya terburu-buru, mengepalkan tangan artinya semangat atau marah, melompat artinya gembira. Gerakan membuat gambar terasa hidup seperti adegan film. 3. Sudut pandang gambar. Dalam film ada teknik kamera. Di komik juga ada sudut pandang gambar. Contoh, gambar dekat, close up, adalah fokus pada ekspresi tokoh. Gambar sedang adalah menunjukkan aktivitas tokoh. Gambar jauh adalah memperlihatkan suasana tempat. Sudut pandang membantu pembaca memahami suasana cerita. 4. Bahasa verbal. Karena tidak ada suara asli, komik memakai balon kata, caption, efek suara seperti berak, duar, crash. Tulisan ini membantu pembaca membayangkan suara dan percakapan. Contoh analogi dari gambar. Pada gambar, tokoh melihat buku bersinar seperti wajah terkejut, tokoh tersedot ke dalam buku seperti gerakan tubuh panik, tokoh berusaha keluar seperti ekspresi semangat, tokoh berhasil kembali seperti wajah bahagia. Walaupun gambar, komik, seperti film tanpa suara, cerita tetap bisa dipahami. Begitu juga saat membaca komik. Kesimpulannya, komik adalah cerita bergambar yang dibaca seperti menonton film tanpa suara. Saat membaca komik, kita tidak hanya membaca tulisan, tetapi juga membaca ekspresi, memahami gerakan, melihat sudut gambar, dan memperhatikan simbol atau efek suara. Semua itu membuat cerita komik menjadi hidup, menarik, dan mudah dipahami. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar bahwa komik itu seperti drama atau film tanpa suara. Walaupun tidak ada suara asli, kita tetap bisa memahami cerita melalui ekspresi wajah tokoh, gerakan tubuh, sudut pandang gambar, dan tulisan dalam balon kata maupun efek suara. Jadi, membaca komik bukan hanya membaca tulisan, tetapi juga membaca gambar dan memahami makna di baliknya. Kalau kalian sudah bisa memahami ekspresi, gerakan, dan gambar dalam komik, berarti kalian sudah menjadi pembaca komik yang baik dan teliti. Semoga setelah pembelajaran hari ini, kalian semakin suka membaca komik dan mampu memahami isi cerita dengan lebih mudah. Tetap semangat belajar dan jangan takut untuk mengamati setiap detail gambar dalam komik, karena setiap gambar memiliki cerita.